Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tetap semangat walaupun belajar di rumah, ya. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tema 2 pada pembahasan sumber daya alam atau biasa disingkat dengan SDA, ya. Jadi sumber daya alam disingkat dengan SDA. Berbicara masalah sumber daya alam, ada 3 hal yang harus kita tahu. Yang pertama adalah pengertian sumber daya alam, yang kedua macam-macam sumber daya alam, dan yang ketiga adalah hal-hal yang mempengaruhi sumber daya alam itu sendiri. Untuk lebih lanjutnya, yuk kita pelajari satu persatu. Kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pengertian sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Yang kedua adalah macam-macam sumber daya alam. Macam-macam sumber daya alam ada 3. Yang pertama, sumber daya alam berdasarkan jenis. Yang kedua, sumber daya alam berdasarkan sifat. Yang ketiga, sumber daya alam berdasarkan proses. Berdasarkan jenis, sumber daya alam dibagi menjadi 2, yaitu sumber daya alam hayati dan sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuh-tumbuhan, hewan, yang manfaatnya bagi manusia sebagai bahan makanan, sebagai obat-obatan, sebagai bahan bangunan, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber daya alam non-hayati. Apa sih itu? Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, sinar matahari, tanah, dan lain-lain. Pemanfaatannya bagaimana? Air sebagai sumber minuman, kemudian sinar matahari sebagai sumber penerangan, tanah sebagai bahan bangunan, dan masih banyak yang lainnya. Berdasarkan sifatnya, sumber daya alam dibagi menjadi 3: terbarukan, tak terbarukan, dan kekal. Sumber daya alam terbarukan itu apa? Sumber daya alam terbarukan adalah sumber daya alam yang bisa disediakan kembali setelah habis digunakan. Jadi sumber daya alam terbarukan mempunyai sifat pulihnya cepat. Dengan sifat yang pulih cepat tersebut, sumber daya alam akan kembali dapat digunakan. Contohnya air, tumbuhan, tanah, hewan, dan lain-lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah sumber daya alam tak terbarukan, yaitu sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Nah, sumber daya alam tak terbarukan mempunyai sifat pulihnya lama, dan untuk menyediakannya kembali harus melalui proses yang sangat panjang seperti pengeboran, pengolahan, dan lain-lain. Oleh karena itu, dalam memakainya kita harus hemat. Contohnya batu bara,
barang tambang, minyak bumi, dan masih banyak yang lainnya. Selanjutnya yaitu sumber daya alam yang bersifat kekal, yaitu walaupun manusia gunakan sebanyak mungkin dan berkali-kali, sumber daya alam yang kekal ini akan tersedia secara terus-menerus. Intinya tidak akan bisa habis kecuali kalau kiamat. Contohnya cahaya matahari, air, udara, angin, arus ombak, dan masih banyak yang lainnya. Jenis sumber daya alam yang ketiga adalah berdasarkan proses. Di sini ada dua, yaitu langsung digunakan dan tidak langsung digunakan. Yang langsung digunakan bagaimana? Yaitu sumber daya alam yang bisa langsung dimanfaatkan oleh manusia tanpa melalui proses tertentu. Contohnya buah-buahan ketika dipanen bisa langsung dimakan, sayur-sayuran bisa langsung dimasak, dan lain-lainnya. Yang kedua, tidak langsung bisa digunakan, yaitu sumber daya alam yang baru bisa digunakan atau bisa dimanfaatkan setelah melalui proses atau bantuan teknologi pengolahan pabrik dan lain-lain. Contohnya minyak bumi, batu bara, minyak goreng, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah kualitas sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Nah, hal ini sangat mempengaruhi kualitas dari sumber daya alam. Kondisi lingkungan yang baik, maka kualitas dan kuantitas sumber daya alam itu akan baik. Contohnya air yang bersih, maka ikan di dalam air tersebut akan sehat, dan apabila ikannya sehat, yang mengkonsumsi juga tidak khawatir karena ikan itu jelas-jelas sehat. Nah, kebalikannya, jika lingkungan yang tidak terawat, tercemar, membuat sumber daya alam berkualitas jelek atau buruk. Contohnya sungai yang tercemar airnya karena limbah pabrik atau yang lainnya, maka airnya akan menjadi kotor dan makhluk yang hidup di dalam air tersebut seperti ikan akan mati. Ketika ikan yang di dalam air itu mati dikonsumsi, itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Nah, demikianlah anak-anak penjelasan sederhana dari Ustazah. Mudah-mudahan kalian bisa menangkap dan mencerna penjelasan Ustazah. Mudah-mudahan juga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.